Pernah kebayang gak sih gimana caranya sebuah kerajaan kecil bisa selamat waktu kerajaan-kerajaan raksasa di sekelilingnya pada runtuh? Nah, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah studi kasus sejarah yang super menarik dari Jawa Barat, yaitu Kerajaan Sumedang Larang. Ini tuh bukan cuma sekedar dongeng soal raja dan ratu biasa ya, ini benar-benar sebuah masterclass tentang strategi politik, transisi agama yang brilian banget, dan pastinya seni bertahan hidup di tengah gencetan kekuatan-kekuatan besar Nusantara di abad ke-16. Oke, buat peta perjalanan kita kali ini, kita bakal mulai dari ngebahas filosofi dan asal-usul Sumedang, terus masuk ke transisi damai mereka menuju era Islam, dan gimana mereka dapat legitimasi baru dari mahkota Binokasih. Habis itu, kita bahas peristiwa Harisbaya yang memicu kemandirian politik, situasi saat mereka terjepit Mataram dan Banten, sampai akhirnya kita lihat apa dampak nyatanya buat rakyat kecil. Mari kita mulai. Bagian pertama, filosofi dan asal-usul Sumedang. Identitas awal. Kita mundur sedikit ya, buat ngelihat sebenarnya dari mana sih akar identitas kerajaan ini berasal jauh sebelum mereka jadi pusat kekuasaan Islam yang sangat strategis. Coba dengar kutipan legendaris ini, Insun Medal, Insun Medangan. Ini diucapkan sama Prabu Tajimalela waktu kerajaannya masih bernama Himbar Buana, sebuah pecahan dari kerajaan Sunda Galuh yang bercorak Hindu. Kutipan yang artinya, aku dilahirkan, aku menerangi ini, bukan sekedar kata-kata puitis yang indah di telinga loh. Ini tuh sebuah visi, semacam deklarasi mutlak kalau kerajaan ini eksis untuk jadi cahaya pencerah buat alam di sekitarnya. Dan yang bikin makin menarik, ucapan itulah yang berevolusi jadi nama kerajaan yang kita kenal. Kata Insun Madangan ini pelan-pelan bergeser pengucapannya jadi Sun Madang dan akhirnya jadi Sumedang. Terus, kata larang ditambahkan buat ngasih makna sesuatu yang agung atau nggak ada tandingannya. Jadi, kebayangkan, dari namanya aja, Sumedang Larang udah ngebawa identitas kultural yang kuat banget sebagai entitas pencerah yang tak tertandingi di wilayahnya. Masuk ke bagian 2, transisi damai menuju era Islam, strategi kultural. Nah, gimana sih filosofi pencerahan tadi memandu mereka ngelewatin salah satu transisi paling krusial dalam sejarah? Gini ya, di pertengahan abad ke-16, peta politik lagi berubah drastis gara-gara dominasi Demak, Cirebon, dan Banten. Alih-alih ngelawan arus yang ujung-ujungnya bisa bikin hancur, Sumedang Larang ngambil langkah geopolitik yang benar-benar elegan. Waktu itu, penguasa mereka adalah Ratu Pucuk Umun, seorang ratu Hindu yang rakyatnya menganut Sunda Wiwitan. Nah, beliau ini menikah dengan Pangeran Santri. Pangeran Santri ini bukan orang sembarangan. Beliau itu ulama alim keturunan langsung Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon. Pernikahan ini secara otomatis mengakhiri era kerajaan Hindu di Sumedang Larang. Tapi perhatikan baik-baik deh, ini tuh bukan penaklukan militer, sama sekali nggak ada pertumpahan darah. Ini murni asimilasi strategis yang sangat damai. Lewat peran khususnya, Pangeran Santri membawa ajaran Islam masuk ke jantung kerajaan dan perlahan-lahan menggeser keyakinan masyarakat ke arah Islam, tanpa memicu perang saudara, yang mana sering banget bikin hancur kerajaan-kerajaan kuno pada masa itu. Bagian 3. Legitimasi baru mahkota Binokasih, pewaris tahta. Transisi damai tadi ternyata membuahkan hasil luar biasa, yang momen puncaknya terjadi tepat setelah runtuhnya sebuah kerajaan raksasa. Coba bayangkan situasinya kayak gini. Tahun 1579, kerajaan Sunda Pajajaran yang super besar itu akhirnya runtuh akibat serangan Kesultanan Banten. Tapi, sesaat sebelum istana benar-benar jatuh, Prabu Siliwangi ngutus 4 prajurit elit pilihan yang dikenal sebagai Kandagalante. Tugas mereka apa? Menyelamatkan simbol-simbol kerajaan. Mereka kabur ngebawa mahkota emas, perhiasan, dan pusaka-pusaka penting lainnya untuk cari perlindungan. Dan tebak mereka lari kemana? Yap, mereka milih pergi ke Sumedang Larang, yang saat itu dipimpin sama Prabu Geusan Ulun, putra dari Pangeran Santri dan Ratu Pucuk Umun. Nah, penyerahan pusaka ini bukan sekedar ngasih hadiah ya. Poin krusialnya ada di sini. Diserahkannya mahkota Binokasih ini adalah sebuah pengakuan formal kalau Sumedang Larang itu penerus sah dari Trah Siliwangi dan Kerajaan Sunda. Bayangin aja, ini seketika ngebus legitimasi kekuasaan Islam baru ini. Mereka langsung mengklaim perluasan wilayah yang masif banget, batasnya dari Sungai Cisadane di barat sampai Sungai Cipamali di timur. Lewat satu momen diplomasi pusaka aja, status geopolitik Sumedang Larang langsung meroket tajam. Masuk ke bagian 4. Peristiwa Harisbaya dan kemandirian politik. Wilayah udah luas, tahta udah sah. Tapi ternyata ada satu konflik pribadi yang malah memicu perubahan politik yang sangat radikal.
Jujur, ini ceritanya udah kayak plot sinetron, tapi ini beneran catatan sejarah. Jadi, Prabu Geusan Ulun lagi berkunjung ke Cirebon dan disambut hangat sama Panembahan Ratu, karena mereka kan sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati. Tapi masalahnya muncul waktu permaisuri Cirebon, Ratu Harisbaya, malah jatuh cinta sama Geusan Ulun. Dia diam-diam nyusup ke rombongan Geusan Ulun pas mau pulang, dan ngancam bakal bunuh diri kalau nggak dibawa ke Sumedang. Wah, jelas aja Panembahan Ratu ngamuk besar dan ngirim pasukan, perang udah nyaris pecah. Konflik panas ini baru mereda waktu Sultan Agung dari Mataram turun tangan buat memediasi. Ujung-ujungnya, Ratu Harisbaya diceraikan dan dinikahi sama Geusan Ulun. Tapi, tunggu dulu. Dampak dari insiden ini secara instan ngumbah peta politik. Sebagai tebusan perdamaian, Sumedang Larang terpaksa menyerahkan sebagian wilayahnya ke Cirebon. Nah, karena ngerasa udah kuat sebagai penerus Pajajaran dan didorong oleh hubungan yang udah terlanjur retak gara-gara insiden tadi, pada tahun 1585, Prabu Geusan Ulun ngambil langkah berani. Dia mendeklarasikan kalau Sumedang Larang lepas dari bayang-bayang pengaruh Cirebon dan berdiri sebagai negara yang sepenuhnya berdaulat. 35. Sayangnya, terlepas dari semua manuver politik yang brilian tadi, perluasan wilayah, sampai berani deklarasi kedaulatan, masa kemerdekaan mutlak Sumedang Larang ini nyatanya cuma bertahan selama 35 tahun aja. Singkat banget kan? Bagian 5. Terjepit Mataram dan Banten, siasat bertahan hidup. Kenapa kemerdekaannya bisa sependek itu? Jawabannya simpel, karena realitas geopolitik waktu itu benar-benar brutal. Posisi Sumedang Larang ini benar-benar kayak negara penyangga yang kejepit dari segala arah. Di barat, ada Kesultanan Banten yang marah karena mereka juga ngerasa berhak atas tahta Pajajaran, jadi mereka terus-terusan nyerang secara militer. Di utara, ada ancaman VOC di Batavia. Terus di timur, Kesultanan Mataram lagi ada di puncak kejayaannya. Sadar kerajaannya terlalu lemah buat ngelawan semua raksasa ini sendirian, penguasa berikutnya, Prabu Suryadiwangsa, ngambil keputusan pragmatis. Di tahun 1620, beliau milih untuk secara sukarela gabung dengan Mataram. Otomatis, status kerajaan turun jadi cuma setingkat kabupaten di bawah komando Mataram. Kelihatannya tragis ya, tapi ini murni siasat bertahan hidup, biar kerajaannya nggak habis rata di Gilas Banten ataupun VOC. Bagian 6. Dampak kekuasaan bagi rakyat, perspektif historis. Dari tadi kita ngomongin siasat elit istana terus nih. Sekarang, mari kita pakai pendekatan akademis buat mengevaluasi apa sih sebenarnya dampak pergeseran kekuasaan formal ini bagi rakyat biasa? Integrasi dengan Mataram ini ternyata ngebawa beban militer yang luar biasa berat buat masyarakat Pasundan. Bukti nyatanya bisa kita lihat dari tragedi di Pati Ukur. Beliau ini diperintahkan langsung sama Sultan Agung buat mimpin pasukan Sunda nyerang VOC di Batavia. Pasukannya disuruh nunggu bantuan prajurit Jawa di Karawang, tapi ditunggu-tunggu, bantuannya nggak datang juga, sementara logistik makin habis. Akhirnya di Pati Ukur nekat nyerang duluan. Yang bikin darah mendidih waktu pasukan Mataram akhirnya tiba, alih-alih bantuin, panglima mereka malah melecehkan keluarga dan perempuan di markas di Pati Ukur. Marah besar dong di Pati Ukur, akhirnya menghabisi utusan Mataram itu dan memulai pemberontakan buat memerdekakan diri. Tapi tragisnya, pemberontakan ini gagal total dan beliau dieksekusi pancung di alun-alun Mataram. Ini contoh nyata banget betapa tingginya harga darah dan penderitaan rakyat akibat aliansi yang dipaksakan. Tapi di sisi lain, ada dampak sosial ekonomi yang unik dan gak terduga loh. Pasca pemberontakan itu, banyak prajurit Mataram dari pesisir utara yang ketakutan dan gak berani pulang ke Jawa. Akhirnya, mereka milih menetap dan nikah sama warga lokal. Nah, prajurit-prajurit ini kemudian mulai ngebuka lahan sawah, sesuatu yang lumayan baru, karena masyarakat Sunda saat itu umumnya berladang atau berkebun. Migrasi budaya inilah yang pada akhirnya secara permanen mengubah lanskap pertanian Karawang, menjadikannya lumbung padi terbesar di Jawa Barat sampai hari ini. Dan itu bawa kita pada satu pertanyaan akhir yang lumayan bikin mikir. Kisah Sumedang Larang emang studi kasus yang luar biasa banget soal keluasan sebuah negara merespons ancaman. Ganti keyakinan secara damai, manfaatin pusaka demi legitimasi, sampai rela nyerahin kedaulatan demi menghindari kehancuran total. Tapi, ketika para elit politik di istana sibuk bernegosiasi dan berebut mahkota binokasi, seberapa besar sih rakyat kecil ikut merasakan untungnya dari perubahan penguasa ini? Toh, ujung-ujungnya, rakyat di bawah juga yang harus berdarah di Batavia dan merelakan sawah ladang mereka berubah. Coba deh kalian renungkan hal ini. Sampai jumpa di analisis kita berikutnya ya.